Halo semua, perkenalkan nama saya Vincent Siakolo. Saya salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan cara berkatekese yang baik dan benar dengan menggunakan metode BSA atau baca sharing aplikasi. Yang dimaksud dengan metode BSA atau baca sharing aplikasi itu, langkah yang pertama itu kita membaca kitab suci. Setelah membaca kitab suci, kita semua diajak untuk melihat kembali teks kitab suci itu dan melihat salah satu kalimat yang menurut kita itu kita terkesan dan merasa tersentuh dengan ayat-ayat itu. Lalu dari situ kita bisa sharingkan pengalaman kita yang sesuai dengan bacaan yang telah kita dengar itu. Dan sharing pengalaman ini itu bisa sharing pengalaman apa saja, baik itu menyedihkan, bisa juga lucu, bisa juga pokoknya bisa menumpahkan seluruh pengalaman hidup kita yang berkaitan dengan kitab suci ini. Setelah itu aplikasi di sini yang dimaksud itu adalah aksi nyata. Aksi nyata itu maksudnya itu setelah kita melakukan katekese atau setelah kita berkatekese, apa yang harus kita lakukan. Aksi nyata itu bisa membersihkan halaman lingkungan supaya sesuai dengan tema yang akan kita bahas itu. Tanpa berkata-kata lebih lanjut, mari kita mulai dengan katekese kita. Pada kesempatan ini, tema yang akan saya bawakan adalah krisis ekologis berakar pada krisis iman. Seperti yang kita tahu, krisis ekologis yang mengancam eksistensi manusia makin nampak. Ada populasi, pemanasan global, hujan asam, ledakan sampah, erosi tanah, longsor, banjir, gizi buruk, kuman dan virus yang menimbulkan penyakit-penyakit baru, pencemaran air laut, dan masih banyak lagi. Ancaman akan datangnya bahaya dan bencana yang sewaktu-waktu bisa meluluhlatahkan peradaban manusia akan sangat sulit dibendung bila manusia tidak mampu menaklukkan keserakahannya. Dalam hal ini dikatakan bahwa krisis ekologis berakar pada krisis iman manusia. Iman yang semakin hari semakin rapuh ditandai dengan keegoisan. Manusia menganggap dirinya adalah penguasa dan melupakan Tuhan sebagai pemberi kehidupan itu sendiri. Nilai-nilai religius yang tertanam dalam kepribadian manusia telah terkikis dan hilang. Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 19 mengisahkan tentang transfigurasi di mana Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus berupa-rupa di depan para murid-muridnya. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya terang menjadi putih bersinar. Dan nampak kepada mereka Musa dan Elia yang sedang berbicara bersama dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Permintaan Petrus ini menunjukkan betapa nyamannya mereka di sana dan tidak mau beranjak dari situasi itu. Namun, Yesus tidak menginginkan para muridnya untuk terus berada di zona nyaman itu. Ia mengajak mereka untuk kembali ke Yerusalem untuk memenuhi misi penebusannya. Dengan peristiwa ini, Yesus mau agar kita tidak terlena dalam kehidupan yang serba nyaman dan membuat kita lupa akan peristiwa-peristiwa kehidupan di luar yang membutuhkan kepedulian dari kita. Sebagai orang muda Katolik, kita seharusnya peduli pada krisis ekologis yang terjadi. Sebenarnya bukan hanya orang muda Katolik, tetapi juga
orang dewasa dan juga anak-anak. Pada masa Prapaskah ini, kita semua diajak untuk menjaga keindahan dan kenyamanan lingkungan alam. Sehingga dengan peduli dan terlibat aktif dalam menjaga keutuhan ciptaan, kita juga berupaya memperbaiki bumi untuk generasi berikutnya. Rekan-rekan semua yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini kita semua diajak untuk melihat kembali sejauh mana kepedulian dan keterlibatan kita sebagai orang beriman dalam menanggapi karya ciptaan Tuhan, yakni alam semesta yang dipercayakan kepada kita. Mari kita semua mempersiapkan diri untuk memulai katekesi kita dengan menyanyikan lagu pembuka. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Ya Yesus Raja penebus dunia, kepada Engkau kami menengadah. Dengar kiranya keluh kesah kami. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesempatan yang penuh rahmat ini. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk hadir dalam pertemuan ini dengan tema krisis ekologis berakar pada krisis iman. Semoga sebagai orang muda, orang dewasa dan anak-anak, kami semakin mencintai alam yang dipercayakan kepada kami dengan sikap iman yang benar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita semua mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan 9. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu,
Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita semua diajak untuk mendalami firman Tuhan yang telah kita baca, direnungkan dalam hati, dan kita semua melihat kembali bacaan itu dan mengambil kalimat yang menurut kita bisa menjadi sebuah sharing pengalaman hidup kita yang berkaitan dengan firman Tuhan yang telah kita baca. Sharing pengalaman ini bisa berupa kejadian yang menimpa diri kita sendiri, kejadian yang menimpa sesama kita, kejadian yang menimpa teman kita, dan juga bisa kejadian yang menimpa keluarga kita. Itu kita cerita sebagai bentuk pengalaman hidup kita untuk membuka diri kita kepada teman-teman semua. Setelah kita men-sharingkan pengalaman hidup kita akan melakukan aksi nyata. Aksi nyata ini teman-teman semua bisa melihat kembali kehidupan teman-teman semua. Aksi nyata itu bisa dilakukan dengan membersihkan halaman sekitar kita, tempat tinggal kita maupun lingkungan sekitar kita. Bisa juga berupa derma yang bisa diberikan ketika berderma untuk APP atau aksi puasa pembangunan. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan serta men-sharingkan firman Tuhan, marilah kita semua satukan iman dan kepercayaan kita lewat doa Aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menghendaki agar kami sebagai orang beriman semakin berperan dan berpartisipasi dalam menyempurnakan ciptaan yang Engkau berikan kepada kami. Bukalah hati dan budi kami agar kami selalu mengusahakan kesejahteraan bersama dan senantiasa mewartakan kerajaan-Mu di dunia ini. Kami mohon, dengarlah doa-doa dan permohonan putra-putrimu yang berhimpun. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, naungilah para pemimpin gereja kami, agar karya dan usaha dalam menuntun dan membimbing umat-Mu menuju pertobatan ekologis yang sejati demi keutuhan ciptaan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, berkatilah para pemimpin bangsa kami, agar senantiasa mampu membimbing masyarakat dalam mengatasi krisis ekologis yang terjadi di tengah dunia menuju kesejahteraan hidup yang lebih baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang muda Katolik, ya Bapa, bimbinglah para orang muda Katolik di mana saja mereka berada, agar senantiasa menjadi harapan bagi gereja dan bangsa dalam memelihara keutuhan ciptaan-Mu sebagai generasi pembaharu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi kita semua. Ya Bapa, semoga dengan pendalaman iman ini, kami semakin sadar akan pentingnya tugas dan tanggung jawab kami dalam menjaga dan memelihara semua ciptaan-Mu yang Dikau berikan kepada kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan. Sudi kiranya Engkau mengabulkannya dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita lewat doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Kita doakan bersama-sama doa Prapaskah dan persiapan Muspas ke-9 Keuskupan Atambua. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Melalui masa Prapaskah ini, Engkau menginginkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu, dan selama masa ini Engkau juga melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Melalui gereja-Mu, Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa ekologis kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu saudara-saudara kami yang menderita. Selama masa Prapaskah ini, Engkau membimbing kami untuk memahami bahwa krisis iman dapat menyebabkan krisis ekologis. Dan Engkau menghendaki agar kami melakukan keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan-Mu melalui berbagai aksi konkret. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghendaki agar kami mampu mengatur hidup dengan lebih baik, agar mencapai cita-cita pastoral, unggul, cerdas, dan sejahtera melalui pelaksanaan musyawarah pastoral ke-9. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama sebagai umat Keuskupan Atambua menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Putra dan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Amin. Lagu penutup. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Lihatlah saudaraku, dunia sekitarmu, hiruk pikuk suaranya, dendang riang ragunya, pesta poraraganya, tidur-tidur jiwanya, makin ramai dan risau, puas
kita. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, itulah praktek katekesis saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon kritikan dan saran. Semoga kedepannya saya bisa lebih memperbaiki agar katekesenya bisa lebih baik ke depannya. Dan untuk teman-teman semua yang ingin sharing pengalaman, bisa ditulis dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Dah.